Selamat datang di media pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad bersama Dr. Heni Sri Mulyani MSI. Di pertemuan ini akan membahas teknik penyajian data yang diperlukan peneliti untuk menginformasikan hasil penelitiannya. Hasil pengumpulan data yang bersumber dari populasi atau sampel jika digunakan untuk keperluan informasi baik berupa laporan atau analisis hasil penelitian, hendaknya diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan komunikatif dengan penyajian yang menarik bagi publik. Secara umum, ada beberapa cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dalam bentuk tabel atau daftar, diagram atau grafik, dan berbagai macam ukuran. Nah, pada pertemuan ini khusus membahas penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik kalau disajikan itu ya, nah ini ada beberapa jenis. Nah, untuk grafik sendiri itu paling tidak kita bisa menyajikan 3, ada histogram, ada poligon frekuensi, kemudian ada ozaib atau GIF. Sementara dalam bentuk diagram yang umum sering ketahui itu dalam bentuk diagram batang, garis, lingkaran, diagram pencar, peta, lambang, bahkan bisa campuran. Nah, kali ini kita bahas yang 2 ini ya, grafik dan diagram. Nah, sesungguhnya grafik itu adalah lukisan pasang surutnya keadaan yang digambarkan dalam bentuk garis atau gambar menunjukkan turun naiknya hasil observasi atau hasil penelitian yang disebut statistik. Nah, grafik yang umum digunakan berdasarkan data dari tabel atau daftar distribusi frekuensi. Ada 3 jenisnya, histogram, poligon frekuensi, serta ozaib. Yang seperti apa histogram, poligon frekuensi, dan ozaib? Mari kita coba satu-satu. Oke, histogram itu sesungguhnya tidak lain merupakan diagram batang. Hanya datanya harus dibuat dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, namanya diagram. Itu kita mengenal ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ya, nanti kita coba lihat ya. Karena ini kalau dengan definisi seperti ini sepertinya abstrak, ya. Oke, biasanya sumbu X itu digunakan untuk kategori-kategori yang akan kita sajikan. Sementara sumbu Y itu biasanya digunakan untuk frekuensi, ya, baik dalam bentuk absolut maupun relatif. Kemudian poligon frekuensi. Nah, itu merupakan diagram garis untuk data yang dibuat dalam daftar distribusi frekuensi. Ini juga sama. Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y. Nah, satu lagi ozaib atau ogib. Nah, ini ada sedikit berbeda. Ini juga diagram garis, tapi untuk data yang telah dibuat dalam distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ada distribusi daftar distribusi itu ada daftar distribusi yang biasa dan yang kumulatif. Nah, oleh karena itu nanti ozaib itu ada beberapa jenis juga ya. Nah, karena abstrak maka nanti bisa dilihat di PPT Ibu ya. Nah, seperti apa sih histogram, poligon dan frekuensi ya? Poligon, frekuensi dan ozaib. Nah, nanti bisa dilihat histogram dan poligon itu seperti diagram batang atau diagram garis, tapi antara batang satu dengan batang yang lainnya itu harus saling bersambungan. Ya, seperti itu. Di PPT bisa dilihat diagram batangnya itu yang bentuknya batang-batang. Kalau kita punya beberapa kategori, katakanlah 6 kategori, ya. Nah, itu juga nanti akan menghasilkan 6 batang yang saling bersambungan. Nah, dari diagram ini apa sih yang bisa kita deskripsikan? Kita bisa melihat ya dari diagram tersebut berapa kategori mana yang frekuensinya paling tinggi, yang paling rendah gitu ya. Dan itu yang biasanya dideskripsikan. Kemudian poligon frekuensi juga sama. Dari diagram-diagram batang itu pasti ada titik-titik tengahnya. Nah, titik-titik tengahnya itu kita sambung-sambungkan menjadi
garis yang saling bersambungan tapi bentuknya patah-patah. Nah, diagram garis yang patah-patah ini itu namanya poligon frekuensi, ya. Manfaatnya apa? Oke, nanti kita lihat selanjutnya manfaatnya itu poligon frekuensi ini untuk melihat model populasi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu model populasi? Nah, model populasi itu adalah model atau gambaran data hasil pengumpulan di lapangan, data riset, itu ya, akan membentuk sebuah kurva. Nah, kurva ini diambilnya dari poligon frekuensi yang dihaluskan, namanya kurva frekuensi. Nah, kurva frekuensi ini bisa menunjukkan model populasi, ya. Bisa dilihat dari banyaknya puncak, bisa dilihat dari kemiringannya, bisa dilihat dari ketinggian puncaknya. Kalau dilihat dari puncaknya, dia kemungkinan hanya ada satu puncak. Jadi data kita itu setelah dibuat dalam poligon frekuensi itu akan terlihat apakah dia akan menghasilkan puncaknya hanya satu, bisa dua, bahkan bisa lebih. Nah, ya, kalau satu itu namanya unimodel, kalau dua itu bimodel, nah kalau lebih itu namanya multimodel, dilihat dari puncaknya. Bisa juga dilihat dari kemiringannya, karena nggak semua poligon frekuensi yang dihaluskan itu dia akan sama miring ke kiri atau miring ke kanannya. Mungkin bisa simetris, bisa miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi selain dilihat dari puncaknya, kemiringannya. Juga bisa dilihat ketinggian puncaknya. Kalau bagi anak eksak sih ya itu semua dihitung. Tapi kalau untuk kita mahasiswa di ilmu sosial biasanya ya cukup dilihat dari puncaknya dan kemiringannya saja. Ya. Nah, seperti apa sih model-model populasi itu gitu ya? Seperti apa model-model populasi itu? Nah, nanti dilihat lagi di PPT Ibu ya. Karena modelnya itu paling enggak setelah data dibuat poligon frekuensi dihaluskan menjadi kurva frekuensi, itu ada beberapa model kemungkinannya ya. Ada model normal di mana kemiringan ke kiri dan ke kanannya itu harus sama dan ketinggiannya tertentu. Ada model yang simetris, ketinggiannya nggak harus tertentu. Pokoknya dia simetris aja, miring ke kiri sama miring ke kanannya. Ya, ada kemungkinan juga dia positif, dia landai ke sebelah kanan. Lebih banyak frekuensinya di frekuensi-frekuensi awal. Atau juga sebaliknya, mungkin saja model populasinya negatif, dia lebih puncaknya ada di sebelah kanan. Atau model lain juga seperti huruf J atau J terbalik, bahkan bisa membuat seperti huruf U. Nah, itu model-model populasi yang umum biasanya ya, dari hasil pengumpulan data kita sajikan. Nah, hasil penelitiannya itu akan mengikuti sebuah model populasi. Nah, kalau pengen lebih jauh lagi ya, tapi ini bukan untuk kita ya, bukan untuk anak-anak sosial, anak eksak lah ya, orang statistik atau kalau di kita tuh di MIPA, Fakultas MIPA. Dia tuh nggak cukup hanya puncaknya ada berapa, dia tuh menghitung kemiringannya, dihitung thickness-nya, kemudian ketinggiannya biasanya dihitungnya kurtosisnya. Buat kita nggak usah lah ya, cukup dilihat saja dari kemiringannya miring kemana, normalkah gitu ya, dan puncaknya ada berapa. Itu kira-kira model populasi. Dan penyajian data dalam bentuk grafik biasanya berhenti sampai di sini. Dan ini yang kita deskripsikan. Ya. Kemudian selain dibuat dalam grafik, ada lagi ya dibuat data hasil penelitian, kita kumpulkan, disajikan dalam bentuk diagram. Banyak jenisnya, nanti lihat di panduan PPT ya. Nah, diantaranya diagram lingkaran digunakan untuk data dalam bentuk kategori. Biasanya dalam bentuk persen. Jadi yang dideskripsikan itu biasanya dalam bentuk persen-persen. Nah, ini ada contohnya. Diagram lingkaran juga ya, tergantung kita. Menarik, kan kita tujuannya ingin menyajikan data, membuat data itu menarik dan menjadi perhatian yang membacanya dan lebih mudah mengartikan data tersebut ya.
Nah, diagram lingkaran juga bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi ya. Itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Kemudian mungkin ini juga udah nggak aneh gitu ya. Diagram garis. Nah, diagram garis ini digunakan juga untuk menggambarkan keadaan yang serba terus menerus ya. Misalnya grafik tentang kurs sekarang yang lagi rame ya. Kemudian indeks bursa atau misalnya perbandingan hasil panen kalau orang pertanian misalnya ya. Nah, sekian tahun diamati ya untuk misalnya 3 jenis hasil panen, katakanlah misalnya panen singkong, panen kacang atau panen wortel ya. Nah, selama misalnya 5 tahun terakhir itu bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Nanti akan kelihatan nih dari tahun 2000 misalnya 2014 sampai 2018 ya. Antara ketiga hasil panen itu mana yang lebih tinggi, mana yang tahun berikutnya turun, mana yang terus naik terus dan lain sebagainya. Biasanya dari diagram-diagram ini kita bisa mendeskripsikannya secara lebih rinci lagi ya. Oke, itu baru 2, garis dan lingkaran. Nah, yang sering lagi dipakai untuk menyajikan data adalah diagram batang. Biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori juga ya, atau data atau distribusi data. Jenis diagram batang ini ada untuk bisa 1 komponen, 2 komponen, bahkan lebih. Bisa 3 dimensi juga ya, sesuai kreativitas peneliti. Karena tujuan kita ingin orang lain paham dengan apa hasil penelitian kita ya. Oke, misalnya nih bisa dilihat nanti di PPT. Ini ada diagram batang ya, perolehan medali emas ya di 2 musim Olimpiade. Katakanlah 2016 Olimpiade musim panas itu di Brazil, kemudian 2020 di Jepang. Ini yang dipotret adalah 5 negara. Kelihatan tuh ya, Amerika Serikat 2016 seperti apa. Saya beri warna merah misalnya. Jepang warna biru. Ternyata dari kelima negara ini kita bisa mendeskripsikannya. Kalau dilihat dari diagramnya sih sepertinya nggak menarik ya. Sesungguhnya kalau kita deskripsikan ini bisa bicara banyak. Ya, katakanlah di 5 negara ini ternyata itu hanya 2 negara ya terjadi penurunan perolehan medali ya dari Olimpiade di Brazil dan Jepang 2016 dan 2020. Negara mana nih dari diagram ini? Amerika Serikat dan Inggris Raya. Ternyata ya Amerika Serikat dan Inggris Raya itu perolehan medalinya itu menurun. Sementara 3 negara lain itu Cina, Jepang dan Rusia itu perolehan medalinya itu terjadi kenaikan. Walaupun mungkin kita nanti bisa mendeskripsikan juga secara kuantitas tetap Amerika Serikat dibandingkan negara-negara lain yang perolehan medalinya itu paling banyak. Nah, contohnya kayak gitu ya kalau mendeskripsikan diagram batang. Nah, ini juga bisa disajikan secara menarik. Jangan hanya bentuk batang-batang yang kaku, bisa juga 3 dimensi dalam bentuk kubus-kubus dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian masih ada lagi ya yang namanya diagram. Nah, ini khusus nih. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi mengenai diagram yang satu ini, yaitu diagram pencar. Nah, yang isinya di antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah pencaran-pencaran data hasil penelitian kita. Nah, pencarian data itu dibuat sedemikian rupa sehingga membuat sebuah garis. Nah, garis itu adalah menunjukkan model hasil penelitian kita. Jadi diagram pencar ini nanti kita bahas khusus di pertemuan analisis hubungan di antara 2 variabel ya, atau analisis regresi dan korelasi gitu ya. Ya, hanya sekedar kenal dulu aja di penyajian data bahwa ini adalah salah satu teknik penyajian data yang paling banyak digunakan. Kemudian diagram yang lain masih ada diagram lambang. Ini diagram yang menggambarkan simbol-simbol data sebagai alat visual
untuk orang awam. Jadi dengan melihat gambar ini aja bentuknya kayak tabel, tapi ada gambar-gambar. Katakanlah ini gambar tentang mobil-mobil ya, mobilnya itu bisa utuh, bisa sepotong gitu ya. Nah, ini menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan yang ada misalnya di Kota Bandung dari 2011 sampai 2015. Jumlahnya semakin tinggi, semakin banyak, dan bisa satu mobil itu mewakili misalnya 500 mobil. Jadi kita nggak usah ngegambarin mobilnya banyak banget ya. Nah, setiap 500 mobil diwakili oleh satu gambar mobil dan lain sebagainya. Kemudian masih ada lagi diagram peta atau kartogram. Diagram yang melukiskan fenomena atau keadaan. Nah, grafik peta atau map diagram ya. Nah, gambar satu ini peta wilayah kerja puskesmas misalnya di salah satu kelurahan. Nah, di lingkungan kelurahan tersebut sesungguhnya ada apa aja sih gitu ya. Ya, ada puskesmasnya, di situ juga ada kantor desanya, ada batas desa satu dengan batas desa yang lain. Satu garis yang menghubungkan atau menunjukkan jalan desa. Nah, tanda hijau misalnya ada sawah ya, dan tanda orang-orang gambar di situ berarti tanda daerah pemukiman. Jadi diagram peta ini bisa menarik dan bisa kita deskripsikan misalnya untuk keperluan laporan puskesmas itu sendiri atau misalnya wilayah desa itu sendiri, bagaimana sih menggambarkan peta, menggambarkan situasi yang berada di peta tersebut. Oke ya. Kemudian boleh nggak sih gitu ya, bahwa satu diagram itu dicampur dengan diagram yang lain? Sah-sah saja sih ya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tujuan awal kita ingin membuat data kita menarik, membuat orang memperhatikan, dan artinya data kita itu komunikatif ya, bisa orang paham dengan apa yang kita gambarkan. Dari hasil penelitian menjadi diagram, grafik, bahkan di pertemuan sebelumnya bisa dibuat tabel atau biasa dibuat dalam bentuk daftar. Alhamdulillah ya, sampai sini berarti kita tuh sudah bisa melakukan observasi. Data hasil observasi, pengumpulan data kita bisa sajikan dalam bentuk tabel atau daftar, diagram atau grafik ya. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa kita gunakan ya untuk hal-hal yang sederhana, tapi data kita itu bisa diperhatikan orang lain. Dan insya Allah kita ketemu lagi di kelas luring ya, di kelas luring ya, kita bahas materi selanjutnya. Dan ini kalau dikaitkan dengan mata kuliah statistika itu baru sebagian, karena baru ngumpulin data baru kita sajikan, dan sebetulnya bisa kita analisis lebih jauh lagi sehingga kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Itu saja mungkin dalam pertemuan ini yang bisa Ibu jelaskan, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.